Halo semuanya, perkenalkan, saya Anju Lamria Apriyanti Sidaputar dengan NIM C1C024076. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan terkait perhitungan PPN, mau itu PPN masukan, PPN keluaran, dan pengkreditan PPN. Langsung saja, apa sih pajak pertambahan nilai atau PPN? PPN adalah pajak yang dibayarkan pembeli atas transaksi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP yang nantinya akan disetorkan penjual ke kas negara. PPN ini bersifat tidak langsung dan tidak kumulatif, yang hanya dikenakan pada nilai tambah di setiap tahapan produksi atau distribusi. Subjek PPN dan peraturannya. Untuk PKP, wajib memungut dan menyetorkan PPN ke negara. Nah, untuk yang non-PKP atau non-pengusaha kena pajak, tidak wajib memungut tetapi membayar PPN jika membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi kalau misalnya kita eh, eh, tidak memiliki usaha atau tidak disebut sebagai pengusaha kena pajak, namun kita membeli barang kena pajak, barang yang dikenakan pajak, maka kita wajib membayar PPN. Peraturan PPN ini mengalami beberapa perubahan untuk menciptakan sistem yang lebih sederhana dan adil. Kemudian, uh, bagaimana perkembangan undang-undang PPN ini? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dimana tarif dasar PPN-nya 10% dan fleksibel naik hingga 15%, kemudian turun lagi menjadi 5%. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perluasan objek pajak, ada peraturan terkait perluasan objek pajak, penyesuaian DPP, PPN untuk barang jasa atau digital. Kemudian yang ketiga, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ada kenaikan tarif PPN yang bertahap, PPN final, fasilitas PPN DTP, penyederhanaan administrasi. Kemudian yang terakhir ada PMK nomor 131 tahun 2024. Penerapan PPN ini 12% mulai 1 Januari 2020 kemarin, tapi hanya untuk barang mewah. Bagaimana mekanisme pengenaan PPN? Menurut Undang-Undang PPN 1984 menganut metode kredit pajak dan faktur pajak. PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP oleh pengusaha kena pajak yang dipungut secara bertingkat untuk menghindari pajak berganda. Nah, apa saja mekanismenya? Yang pertama, pembelian barang kena pajak. Nah, PPN dipungut oleh pengusaha kena pajak si penjual dan pembeli menerima faktur pajak. Kemudian yang kedua, penjualan barang kena pajak. Pengusaha kena pajak penjual memungut PPN atau pajak keluaran dan wajib membuat faktur pajak. Yang maksudnya adalah kita misalnya sebagai pengusaha kena pajak, kita ini sebagai penjual. Nah, kita sebagai penjual akan memungut PPN yang nantinya kita akan wajib membuat faktur pajak. Kemudian yang ketiga, selisih PPN. Jika pajak keluaran atau pajak masukan, jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya nanti disetor ke negara. Dampak PPN terhadap ekonomi, yang pertama adanya sumber pendapatan negara. Nanti PPN adalah sumber utama untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kemudian yang kedua, mendorong kepatuhan pajak. Sistem PPN ini mendorong pencatatan transaksi yang baik dan transparan. Terus yang ketiga, peningkatan biaya konsumsi. PPN dapat meningkatkan harga barang dan jasa bagi konsumen akhir. Yang terakhir, mengurangi beban produsen kecil. PKP kecil dapat mengkreditkan PPN dan mengurangi beban pajak mereka. Kemudian, apa saja sih pengecualian dan fasilitas PPN? Yang pertama, untuk pengecualian PPN itu ada barang kebutuhan pokok, jadi seperti beras, sayur, telur. Kemudian jasa pendidikan dan layanan kesehatan. Kemudian untuk tarif yang lebih tinggi seperti barang mewah, mobil mewah, atau perhiasan itu merupakan pengecualian dari fasilitas PPN.
Kemudian fasilitas PPN seperti pemerintah memberikan fasilitas PPN bagi pengusaha kecil melalui pembebasan atau tarif lebih rendah untuk mendukung UMKM. Kemudian kita akan membahas terkait PPN masukan. PPN masukan adalah PPN yang dikenakan saat pengusaha kena pajak membeli barang kena pajak. Jika PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, maka kelebihan tadi atau lebih bayar tadi dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi. Nah, di sini saya ada paparkan untuk PPN masukan itu dikategorikan itu akan dibayar atas pembelian barang kena pajak. Nah, misalnya nih pembeliannya 100 juta, itu kita kalikan dengan tarifnya. Misalnya tarifnya itu misalnya nih untuk pembelian barang sebesar 100 juta, maka kita kalikan dengan tarifnya 11%, maka hasilnya PPN-nya itu yang harus bayar 11 juta. Kemudian untuk PPN keluaran, PPN dipungut atas penjualan BKP atau barang kena pajak. Nah, PPN masukan tadi itu disebut sebagai PPN masukan ketika kita membayar atas pembelian barang kena pajak. Misalnya gini, kita sebagai pengusaha kena pajak membeli barang kena pajak, maka itu disebut sebagai PPN masukan bagi kita si pembeli. Nah, atau PPN masukan itu bagi si penjual barang mewah tadi, mereka akan mencatat itu sebagai PPN masukan, gitu. Nah, yang kemudian PPN keluaran, PPN dipungut atas penjualan BKP atau JKP. Misalnya penjualan 150 juta, kita kalikan tarifnya berapa, maka hasilnya 16,5 juta. Kemudian PPN terhutangnya, PPN keluaran dikurangi masukan. Nah, misalnya 16,5 juta dikurangi 11 juta, maka yang terhutang itu sebesar 5,5 juta. Bagaimana contoh perhitungan PPN masukan? Pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak atas perolehan barang atau jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar negeri atau impor, ini adalah pajak yang dikenakan saat pengusaha kena pajak melakukan pembelian. Contoh, PT ABC membeli bahan baku untuk produksinya kepada PT Y or N sebesar 25 juta. Nah, PPN masukannya 25 juta kita kalikan aja tarifnya 11%, maka 2.750.000 yang akan dibayar oleh si PT ABC. Kemudian contoh PPN keluaran. PPN keluaran adalah PPN yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak saat menyerahkan barang kena pajak di dalam negeri. Ekspor BKP atau ekspor JKP. PPN ini dipungut dari pembeli dan menjadi kredit pajak yang dikreditkan dengan PPN masukan. Penerbitan faktur pajaknya ada dilakukan saat transaksi pelaporan, kemudian ada isi faktur pajaknya itu berisi identitas PKP, nama barang kena pajaknya, harganya, dan PPN terhutangnya. Kemudian untuk pelaporannya itu dilakukan melalui elektronik faktur, masa PPN dengan detail transaksi yang lengkap. Untuk contoh perhitungan PPN keluaran, seorang pengusaha kena pajak atau kita nih sebagai pengusaha kena pajak menjual 30 unit laptop dengan harga satuannya itu 6 juta. Nah, harga totalnya itu berapa? Kita kalikan aja 30 unit dikali 6 juta maka 180 juta. 180 juta kita kalikan tarifnya sebesar 11%, maka totalnya 19.800. 19.800. Nah, maaf ada kesalahan. Jadi 19.800 lah nanti yang akan kita setorkan yang akan disetorkan oleh PKP. Kemudian untuk pengkreditan PPN ini bertujuan untuk menghindari pajak berganda dan memastikan PPN dikenakan hanya pada nilai tambah. Ada syarat pengkreditan, itu menggunakan faktur pajak sesuai dengan persyaratan Undang-Undang PPN. Kemudian kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Kemudian yang tidak dapat dikreditkan pengeluaran tidak berhubungan langsung dengan usaha, kendaraan bermotor tertentu atau faktur pajak tidak lengkap. Contoh perhitungan pengkreditan PPN. Misal masa pajak Februari 2025, PPN keluarannya itu 100 juta.
PPN masukannya 80 juta, maka ada kurang bayar sebesar 20 juta. Kita kurangin PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan, maka 20 juta. Untuk masa pajak Maret 2025, PPN keluarannya 115 juta dan PPN masukannya 135 juta. Ada lebih bayar karena lebih besar dari PPN keluarannya sebesar 20 juta. Maka ini akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kemudian untuk masa pajak April 2025, PPN keluarannya sebesar 110 juta dan PPN masukannya sebesar 90 juta. Maka ada terjadi kurang bayar. Nah, itu sebesar 20 juta, nantinya akan dikompensasi dengan kelebihan bayar di Maret. Maka saldo PPN itu sebesar 0 atau nihil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.